Hari ini, Pak Toto, kita membahas dan mengangkat tema terkait dengan pencalonan ini, yaitu mengenai antisipasi banjir sengketa dalam proses pendaftaran calon anggota legislatif tahun 2024. Nah, ini bersama kita sudah hadir jauh-jauh datang dari Padang, kampung halaman, daerah pemilihan Pak Gus Pardigaus. Alhamdulillah bisa sampai dengan selamat. Ya. Pak Gus Pardi, mungkin tadi sudah mengikuti sejak awal diskusi ini dimulai terkait dengan tahapan yang sedang berjalan, yaitu pendaftaran bakal calon anggota legislatif untuk pemilu tahun 2024. Tadi dijelaskan oleh Mas Ikam juga terkait dengan tilonnya seperti apa dan bagaimana akses yang terhadap Bawaslu kepada partai politik. Nah, Bang Gus Pardi ini selaku dulu pemilu 2019 menjadi salah satu calon anggota legislatif ya Pak, dan sudah menggunakan silon begitu. Nah ini baru-baru ini juga telah dikeluarkan PKPU barunya, PKPU 10/2023 daftar calon anggota legislatif, dan Mas Idam tadi sudah menyatakan bahwa sudah ada konsinyering bersama dengan teman-teman parpol gitu kan. Nah, kalau kita lihat perbedaannya dulu di PKPU 2018 itu mewajibkan bagi parpol untuk menginput data bacaleknya ke dalam silos. Nah, kalau di PKPU 10 sekarang ini nggak ada kata wajib, Pak Gus Pardi. Nah, dari segi parlemen, begitu maksudnya dari pandangan anggota legislatif yang berdebat juga, ini memang sudah cukup tepat kah begitu regulasi teknis yang ada sekarang, atau memang masih kurang begitu Pak? Mungkin silakan Pak Gus Pardigaus untuk waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya baru tahu Misalnya hitam aja. Yang diinformasikan oleh Adinda Ida Khalid, yang saya lihat orangnya gagah, sekarang sudah pakai jenggot. Ini apa maksudnya saya tak tahu juga. Dia ini hitam manis, jadi banyak menarik orang-orang lihat wajahnya Adinda Ida. Kemudian kawan-kawan, saya hanya menyimak apa yang disampaikan oleh komisioner. Yang dari Kiai saya tidak mendapatkan informasi apa yang beliau sampaikan, tetapi dari judul yang disampaikan kepada saya bahwa kegiatan kita ini adalah bagaimana tidak ada banjir pengaduan sengketa pada pemilu. Ini kegiatan ini sangat luar biasa. Sudah ada kepedulian dari Bawaslu bekerjasama dengan media bahwa ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab daripada Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang berundang-undang. Namun, sebagaimana sering saya sampaikan, Bawaslu sangat terbatas. Apakah di tingkat pusat, kalau di kabupaten kota sampai ke nasional. Tentu tidak mungkin Bawaslu bisa bekerja maksimal tanpa melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, bagaimana dari KPU bisa maksimal harus bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk berakhir selangkah peran fungsi dan wewenang itu diberikan kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan, dan tetap otoritasnya ada di Bawaslu dalam
menyelesaikan persoalan-persoalan yang nampak oleh masyarakat atau siapapun yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Agar tidak ada banjir terhadap Simalungun. Yang pertama adalah bagaimana seluruh stakeholder harus mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang kepemiluan. Kalau itu dilakukan, saya yakin dan percaya tidak ada banjir itu. Semua stakeholder, apakah namanya partai politik, kemudian calon presiden dan wakil presiden, calon DPD, beserta seluruh jajaran yang ada di bawahnya, contoh anggota caleg yang terhimpun dari partai-partai, itu mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Untuk dia sadar dan dia patuh terhadap peraturan-peraturan itu, tentu harus dilakukan sosialisasi terhadap ketentuan dan peraturan. Bagaimana mungkin seseorang bisa melaksanakan aturan-aturan main sesuai dengan garisan-garisan yang ditetapkan oleh PKPU dan undang-undang yang berkaitan terhadap pelaksanaan daripada pemilu. Apakah undang-undang 17 dan berikutnya di 2 November. Oleh karena itu, saya berharap kepada baik Bawaslu, KPU harus melakukan kerjasama. Jadi jangan ada semacam bahwa KPU ini adalah orang yang diawasi oleh Bawaslu. Tetapi dia adalah semacam mitra, orang yang berupaya seayun selangkah bagaimana pemelaksanaan pemilu itu dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dia harus berintegritas pelaksananya, dia punya kompetensi, dia independen, dan dia tidak mau dikirim oleh siapa. Kepentingan-kepentingan inilah jangan sampai menodai pelaksanaan pemilu. Kalau ternoda pelaksanaan pemilu, tentu ini namanya melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang, kewajiban Bawaslu untuk mengingatkan, dan kalau seandainya Bawaslu tidak mengetahui, kita minta masyarakat, terutama para media, itu sangat punya peranan yang penting. Karena media ini punya akses yang luar biasa. Jaringannya sangat bagus. Satu berita saja sudah bisa sampai kemana-mana. Dari Sabang sampai Merauke. Dan saya sangat paham itu. Oleh karena itu, media sangat-sangat luar biasa dalam membangun dan bagaimana punya komitmen untuk pelaksanaan pemilu itu yang berintegritas, pemilu yang independen, pemilu yang sesuai dengan harapan dan keinginan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Nah, oleh karena itu, bagaimana kolaborasi KPU, Bawaslu beserta stakeholder dalam menyikapi ke depan ini bahwa pemilu itu bukan hanya sekedar seremonial, bukan hanya sekedar proses pelaksanaan daripada demokrasi, tetapi yang lebih penting itu adalah bagaimana demokrasi yang betul-betul yang kita harapkan, yang akan mendapatkan para pemimpin sesuai dengan harapan dan keinginan. Bukan karena kepentingan-kepentingan siapapun. Ini yang sangat penting saya sampaikan, sehingga kita berharap pemilu 2024 itu adalah pemilu ada peningkatan kualitas daripada demokrasi, pemilu ada peningkatan partisipasi masyarakat terhadap prosesi terhadap pelaksanaan pemilu, kemudian menghasilkan para pemimpin, apakah presiden, para
calon DPR RI provinsi kabupaten kota. Bukan dikarenakan uang, bukan dikarenakan pencitraan, tetapi orang-orangnya itu adalah orang-orang yang betul-betul merupakan harapan. Orang yang mampu, kalau dia sebagai anggota dewan, dia mampu mengilustrasikan, mengejawantahkan keinginan daripada masyarakat. Apa fungsi daripada DPR itu? Adalah misalkan melakukan pengawasan. Jangan takut, saya alhamdulillah sampai detik ini, walaupun ada di antara komentar-komentar saya, misalkan ditelepon oleh ketum saya klarifikasi, saya jelaskan. Jadi alhamdulillah sampai detik ini, saya berkomentar tidak pernah harus berkonsultasi dulu dengan pimpinan partai, pimpinan fraksi, tidak. Nah, inilah wajah, inilah siap saya. Harusnya begitu semua daripada calon DPR RI, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, oleh karena itu, kalaulah seandainya semua stakeholder melaksanakan aturan-aturan main, tentu tidak ada banjir itu. Kenapa terjadi banjir? Karena melanggar aturan. Kenapa? Apa indikatornya? Mungkin disebabkan oleh kurangnya komunikasi, kurangnya transparansi, apa yang disampaikan oleh Bawaslu, banyak hal yang diminta kepada KPU, ternyata KPU tidak memfasilitasinya. Tentu dengan demikian timbul prasangka yang tidak pas, timbul sakwa-sangka. Kenapa tidak? Oleh karena itu transparansi adalah juga merupakan sesuatu yang diperlukan dalam rangka untuk mengurangi banjir pengaduan atau sengketa itu. Oleh karena itu, apalagi diharapkan kepada peserta pemilu. Peserta pemilu itu adalah partai politik dan DPD. Di bawah partai itu ada namanya caleg. Tentu dia juga harus transparan juga. Misalkan Bawaslu ingin tahu bagaimana hal-hal yang berkaitan terhadap proses pelaksanaan daripada pencalekan dan tahapan-tahapan itu, siapapun institusi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, dia harus transparan. Kemudian juga apa? Ini silon dikatakan tadi, juga jadi bermasalah yang pernah juga disampaikan oleh Bawaslu ketika kami RTP. Di mana terkesan ketika itu KPU kurang transparan. Banyak hal-hal yang sebetulnya kan apa yang ditakutkan? Kenapa tidak harus diungkapkan semua persoalan yang berkaitan tentang kepemiluan? Sekarang ini ada namanya KIP kan? Transparansi yang harus dilakukan institusi pemerintah untuk bisa diakses oleh siapapun. Itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh lembaga pemerintah dan institusi lainnya. Oleh karena itu jangan ditutup-tutupi. Kalau seandainya ditutup-tutupi, tentu timbul kecurigaan. Kenapa terjadi hal yang semacam itu? Oleh karena itu tentu kita berharap siapapun stakeholder harus berani mengungkapkan apa yang diperlukan. Kalau dia tidak bermasalah, dia kan ungkapkan saja. Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang ditutup-tutupi, tentu timbul masalah. Kenapa ditutup-tutupi? Nah, kalau seandainya keadaan semacam itu muncul, tentu timbul kecurigaan. Kecurigaan tentu akan menimbulkan malapetaka yang akhirnya banjir daripada apa yang kita bahas pada sore hari ini. Oleh karena itu, saya berharap kita semua stakeholder, kita harap dan terutama para adik-adik media yang sangat dominan dalam mensosialisasikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tahapan-tahapan pemilu ini, masalah proses pelaksanaan pemilu ini harus juga menjadi sesuatu yang sangat punya peranan yang sangat luar biasa. Kemudian mengenai silon, sebagaimana yang saya katakan, Bawaslu pernah menyampaikan persoalan ini. Ini pun juga apa yang dikatakan tadi, berbeda pelaksanaan aturan main yang dilakukan ketika 2019 sama dengan 2024.
Ini adalah langkah maju. Kenapa? Saya pernah bermasalah juga. Ada mantu saya, calon bupati di Kabupaten Sujujung, Sumatera Barat, akibat silon bermasalah. Silon itu bermasalah karena tidak ada sinyal, sehingga dia tidak bisa mengupdate di last minute, lalu ini jadi masalah. Disengketakan. Itu bahagian juga, jadi silon, bahagian juga bisa menjadi sengketa terhadap persoalan kepemiluan. Objek sengketa. Oh iya, objek sengketa. Oleh karena itu, kita harapkan dengan adanya kebijakan PKPU nomor 10 bahwa silon bukanlah satu-satunya alat. Ini boleh dapat, kalau dapat, dan boleh juga secara manual untuk melakukan itu. Gunanya apa? Gunanya adalah mengantisipasi manakala di suatu daerah itu sinyal atau dan lain sebagainya, atau ketika itu memang sangat padat sehingga sulit mengakses. Ini pun juga harus diantisipasi. Itu juga adalah ladang banjirnya sengketa, sehingga kita berharap apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi harapan dari Bawaslu tentu ini meminimalisir persoalan-persoalan. Kita akan berharap jangan ada banjir terhadap sengketa pemilu itu. Mudah-mudahan kuncinya adalah sebagaimana saya katakan tadi, dan kita berharap bahwa pemilu ke depan ini di 2024 ada perubahan yang dahsyat dari berbagai apapun terhadap proses pelaksanaan pemilu ini. Kita berharap begitu semua, sehingga kita menjadi teladan, hendaknya bukan hanya prosedural dan lain sebagainya, sebagaimana menjadi sorotan dunia pada hari ini, bahwa demokrasi kita ini sangat luar biasa, tetapi belum ke arah demokrasi yang substansial, dan kita berharap kita semua, seluruh elemen punya komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas daripada demokrasi itu. Barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PAN sendiri gimana nih Pak Besari? Tambah akan Kasih kandidat pilihan yang gagah saja. Sekarang anunya sudah makin tebak saja. Makin gagah. Berkaitan terhadap kapan PAN mendaftarkan, mengajukan, dan memasukkan. Sebetulnya DKP itu kan sudah membuat aturan bahwa pelaksanaan pendaftaran itu dimulai tanggal 1 sampai dengan 14. Artinya belum ada yang dilanggar. Belum ada yang sesuatu yang dipertanyakan betulnya, walaupun saya dengar tadi bahwa Bawaslu sudah mewanti-wanti datang ke KPU untuk menindaklanjuti apakah ada dari partai-partai politik itu yang sudah mendaftar. Ternyata sampai dengan detik ini sudah hari keempat, belum ada satupun partai politik yang mendaftarkan para calegnya untuk didaftarkan ke KPU. Kenapa? Ya memang belum ada keharusan. Coba lihat di tanggal 14 nanti. Barangkali di last minute itu mungkin terpaksa KPU dengan Bawaslu ronda sampai jam menjelang 00 itu. Nah, ini dimaksudkan adalah gunanya mengakomodir kepentingan masyarakat, kepentingan semua elemen. Kita kan nggak mau tergopoh-gopoh, asal mengisi saja nama-nama orang. Dan kita berharap bahwa orang yang didaftarkan itu sebagai caleg adalah orang-orang yang betul-betul merupakan harapan dan keinginan para partai politik, apapun partainya. Tentu bukan asal mengisi saja lalu didaftarkan. Dia punya kualifikasi, dia punya integritas, dia akan mampu menjadi corong aspirasi masyarakat. Dan untuk itu kan orang sedang berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari
sekarang ini apapun partainya membuka ruang bukan hanya kepada petinggi partai, bukan hanya kepada simpatisan, malah di baliho itu banyak itu yang saya lihat dari berbagai partai mengundang para tokoh, para ulama, jadi pandai dan lain sebagainya untuk mendaftarkan diri untuk menjadi calon legislatif dari tingkat pusat sampai kan. Dan juga ada yang dibuat di mass media, itu sudah lama dilakukan oleh partai-partai politik, bukan hanya PAN. Cuman PAN lebih maju hari ini adalah apa? Di mana PAN sekarang ini kan ada semacam kekhawatiran MK sekarang. Padahal 8 partai sudah meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk pemilu ke depan ini tetap harus konsisten, pelaksanaannya itu adalah profesional, terbuka. 8 partai, 8 fraksi. Kemudian pemerintah juga ketika tampil di MK juga demikian. Tapi namanya politik dianggap oleh orang MK ini sekarang tidak independen, kata orang yang menulis itu kan media, saya baca dari media. Apa betul apa tidak kita lihatlah. Karena dulu 2008 sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu institusi, siapapun orangnya. Apalagi ini kan sebagai alat legitimasi juga. Jadi presiden juga. Jadi jurisprudensi pula secara hukum untuk tidak merubah. Tetapi apa yang sikap PAN hari ini? Saya sudah keluar dari berbagai media hari ini bahwa PAN tetap konsisten, orang yang pertama, lembaga politik pertama yang menerapkan sistem proporsional terbuka, siapa yang suara terbanyak, apapun keputusan MK. Dulu sudah dimulai sejak reformasi. Sehingga Pak, betul-betul caleg itu adalah orang-orang pilihan konstituen, bukan pilihan partai politik. Sebetulnya ini perdebatan ini menurut emak saya bisa saja kita lakukan. Mana yang lebih bagus? Tanya masyarakat. Pasti masyarakat senang kalau orang yang dipilihnya itu orang yang akan duduk, bukan yang ditentukan oleh partai. Tapi namanya politik, namanya dan lain sebagainya tentu saya tidak bisa untuk mengungkapkannya. Oleh karena itu, saya katakan tadi, kenapa pada hari ini belum juga PAN dan juga partai-partai lain belum daftarkan para calegnya, ini dikarenakan sebagaimana yang saya katakan tadi. Tapi kita yakinlah dan percaya, saya yakin tidak ada satupun partai politik yang mau bolong para calegnya di masing-masing dapil. Kalau hari ini DPR RI jumlahnya adalah 580, insya Allah kalau partai yang di Senayan itu ke 580-nya itu agak terisi. Tidak tahu saya yang belum berada di parlemen. Sebab bagaimanapun itu adalah juga bagian daripada performa sebuah partai ingin maju menjadi peserta pemilu. Barangkali demikian, Brian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.